Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bala di luar nalar. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa, tidak kurang sedikit pun. Di segmen podcast kali ini, gue akan membawakan cerita oleh Depla Sastravan yang berjudul Penunggu Beringin Tua. Langit masih terlihat cerah meskipun jam dinding telah menunjukkan pukul 4 sore. Rian tengah serius mengerjakan PR-nya sampai sebuah suara teriakan dari luar rumah membuyarkan konsentrasinya. "Rian, main yuk." Ya, itu suara Dennis, teman sekolahnya. Rian pun membereskan bukunya lalu beranjak keluar untuk menemui temannya itu. Dennis adalah teman satu sekolah yang juga tinggal satu kampung dengan Rian. "Mau main kemana?" tanya Rian. "Di sungai ujung timur bareng teman yang lain," Dennis menjawab. "Siapa aja yang ikut?" Rian tanya lagi. "Agus sama Pardi," Dennis menjawab. Rian tampak ragu-ragu. "Aku belum ngerjain PR, gimana dong?" "Gampang, malam kan bisa. Aku sendiri belum buat PR-nya loh." "Ya wis lah, ayo." Di ujung jalan sana sudah terlihat Pardi dan Agus sedang menunggu. Mereka berempat lalu berjalan ke arah timur menuju sebuah sungai yang airnya masih jernih. Sepanjang jalan mereka saling bergurau, tertawa. Walau tidak sering, tapi bermain ke sungai memang sudah menjadi tempat favorit mereka. Tidak terasa waktu menjelang maghrib. "Hei, sudah yuk kita naik ke atas. Sebentar lagi mau maghrib," kata Pardi. Ketiga temannya tampak setuju dan mereka pun naik ke atas melalui tumpuan batu-batu kali ke daratan. "Yan, delok iki wit duwe," yang artinya pohon buah jamblang. Pardi menunjuk ke arah sebuah pohon. Ketiga temannya serentak mengarahkan pandangan pada pohon duet di pinggir sungai. Seketika mata mereka pun berbinar, karena ternyata pohon itu telah berbuah lebat. "Asik, iso pesta duwe iki," yang artinya asik, bisa pesta duet nih, kata Agus. Rian dan Dennis bergegas memanjat pohon duet itu dan memetiki buahnya, lalu melemparkan ke bawah. Sementara Pardi dan Agus sibuk memunguti buah duet yang dijatuhkan oleh kedua temannya itu dari atas pohon. Setelah dirasa cukup, mereka berjalan dengan riang membawa banyak sekali buah duet itu. "Kita makan di sana yuk," kata Dennis. "Hah? Di pohon beringin itu?" jawab Rian. "Iya, emang kenapa?" tanya Dennis. "Jangan, katanya pohon itu angker," Agus menjawab. "Cocotmu iku Gus, dasar penakut," kata Dennis yang berjalan duluan ke arah pohon beringin. Akhirnya Rian, Agus, dan Pardi yang sebenarnya ragu mengikuti di belakangnya. Di bawah pohon beringin itulah keempat sahabat menikmati buah duet yang mereka bawa. Usai menikmati buah duet, tiba-tiba Dennis berkata, "Wah, enaknya main ayunan nih, leyeh-leyeh sambil menikmati angin sore dengan perut kenyang." "Iya, asik juga. Terus mau ayunan di mana?" tanya Pardi.
"Ini dia," kata Dennis. Lalu Dennis mengambil 2 akar pohon beringin yang menjuntai di atas kepala mereka dan mengikatnya. Ketiga temannya pun mengerti maksud Dennis dan mereka pun membuat simpul yang sama. Sambil berayun, mereka tertawa riang sampai tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu yang jatuh. Di sana Rian sadar bahwa bunyi itu berasal dari arah belakang, yang terjatuh karena terkena kakinya menyuntai secara tak sengaja. Mereka pun tak kalah kaget karena yang mereka lihat adalah sebuah tampah yang isinya sudah berantakan. Terjatuh dari atas batu tempatnya semula diletakkan. "Itu kan sajen," kata Agus. "Aneh, tadi aku lihat gak ada sajen di situ," kata Rian yang bingung. "Hi, serem. Mana udah mau maghrib, pulang yuk," kata Dennis. "Sajennya bagaimana?" tanya Rian. "Sudah, tinggal aja. Paling juga saripatinya sudah dimakan sama..." Di sana Dennis tak melanjutkan kata-katanya dan justru memberi kode pada ketiga temannya untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Rian yang semula berniat membereskan sajen yang berantakan di tanah segera mengurungkan niatnya. Demi melihatnya ketiga temannya sudah berjalan meninggalkan pohon beringin menuju kampung mereka. Dengan berlari kecil, Rian menyusul. Di persimpangan jalan desa, keempat sahabat itu pun berpisah. "Sampai ketemu lagi di musola ya," kata Dennis. "Ya," kata kawan-kawan lainnya menjawab. Sepanjang jalan pulang, Rian tampak gelisah karena ia merasa ada sesuatu yang membuntutinya dari arah belakang. Namun, setiap kali Rian memalingkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun ada di belakangnya. Bergegas ia berjalan pulang. Saat azan maghrib tiba, dari musola berkumandang, ia telah masuk dalam rumah. Ada yang aneh dirasakan oleh Rian. Semenjak meninggalkan pohon beringin tadi, ia merasa badannya tidak enak, seperti sedang masuk angin. Ia merasa tubuhnya menjadi panas. Awalnya Rian tak menghiraukan apa-apa yang dirasakannya. Ia pikir mungkin itu hanyalah efek kecapean setelah bermain di sungai tadi. Ia pun bergegas mandi, lalu memakai baju koko dan sarung. Berjalan cepat ke musola yang lambat-lambat sudah terdengar iqomah sudah diserukan. Akhirnya selesai juga, batin Rian berkata. Ia merasa senang karena PR-nya sudah selesai ia kerjakan. Namun perasaan tidak enak badan dan panas yang merasuki tubuhnya belum juga hilang. Lagi-lagi Rian berpikir untuk tidak mengindahkannya. Ia beranjak ke kamar, merebahkan tubuh ke kasur, berharap esok saat bangun pagi sudah segar kembali. Baru saja mata Rian mulai ingin dipejamkan, terdengar sesuatu dari atas genting tepat di atas kamarnya. "Hah? Suara apa tuh?" kata Rian. Lagi-lagi terdengar suara sesuatu membentur genteng rumahnya. Rian coba kembali memperhatikan, namun lama menunggu suara itu tak muncul lagi. Rian menarik napas lega, mungkin itu suara kelelawar yang menjatuhkan makanan di atas rumah, batin Rian berkata. Ia pun memejamkan mata dan segera tertidur pulas. Rian mendadak bangun pada tengah malam saat suara itu kembali terdengar. Diliriknya jam dinding,
menunjukkan pukul 12:30 malam. Rian mencoba bangkit. Alangkah terkejutnya Rian saat menyadari kalau kini tubuhnya sudah kaku, tak bisa digerakkan. Sekuat apapun ia berusaha meronta-ronta, tetap saja ia terdiam kaku. Seakan ada sesuatu yang begitu kuat mengikatnya. Sudah jelas sesuatu yang tak kasat mata. Keringat dingin membasahi kening. Perasaan takut pun menjalari pikiran. Ia coba berteriak memanggil ibunya, namun tak ada suara yang keluar dari mulut. Rian jadi semakin panik, wajahnya memucat, apalagi kini rasa panas yang dirasakan dalam tubuh semakin menjadi-jadi. Di tengah ketakutan Rian teringat ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Segera saja dibaca ayat-ayat tersebut dalam hati, seraya memohon kepada Allah untuk terlepas dari keganjilan yang dialaminya kini. Seketika itu pun tubuhnya bisa digerakkan dan ia bisa berbicara kembali. "Emak!" Bu Parni yang tengah terlelap dalam mimpinya sontak bangun mendengar teriakan anaknya. Setengah berlari, Bu Parni menuju kamar Rian. Mendapati anaknya yang masih terbaring namun dengan wajah pucat dan tubuh bersimpah keringat. "Ono opo tok, Le?" Yang artinya ada apa? Tanya Bu Parni yang langsung memeluk anaknya. "Ya Allah, awakmu kok panas ngene? Pak E." Terkejut mendapati tubuh anaknya yang terasa panas, Bu Parni berteriak memanggil suaminya dan masuklah Pak Budi, yaitu suami Bu Parni. "Ono opo tok, Bu? Bengi-bengi kok bengok-bengok, ra penak karo tonggo." Yang artinya, "Ada apa, Bu? Malam-malam teriak-teriak, gak enak sama tetangga," kata Pak Budi. "Iki lo anakmu awake panas tenan, sakit opo tok, Jen?" kata Bu Parni yang panik. Pak Budi juga tampak terkejut melihat pucat wajah Rian dan keringatnya yang menguncur deras. Pak Budi lantas menyentuh kening Rian. "Masya Allah, kok panasnya koyok ngene?" Ia malah bingung sendiri. "Mak, aku mimpi serem," kata Rian. "Yok wes, sesok tak gowo ning puskes. Ndak jupuk banyu adem, nggo ngompres sirahe," kata Pak Budi. Bu Parni lantas ke dapur mengambil air dingin ke dalam baskom. Berikut sebuah handuk kecil dari kamarnya yang dimaksudkan untuk mengompres Rian. "Makanya Le, kalau mau tidur jangan lupa berdoa," kata Bu Parni seraya mengompres kepala Rian. Malam itu Bu Parni tertidur di sisi ranjang Rian, sementara Pak Budi tidur di kursi depan kamar Rian. 3 hari telah berlalu, obat yang diberikan dokter puskesmas pun sudah mau habis, namun sakit Rian tak kunjung sembuh. "Assalamualaikum," terdengar suara salam serempak, suara anak-anak. Rian tahu itu suara teman-temannya yang datang untuk menjenguknya. Benar saja, mereka yang datang memang teman-teman sekolah Rian. Mereka membawa bingkisan berupa beberapa bungkus roti tawar dan susu kaleng. Kunjungan mereka tidak lama. Mereka mengunjungi Rian sepulang dari sekolah. Sedangkan bingkisan yang mereka bawa adalah hasil patungan uang jajan teman-teman sekelasnya.
Mereka pun berpamitan kecuali Bagus, karena rumah Bagus memang tepat di sebelah rumah Rian. Dan kini tinggallah Bagus seorang yang menemani Rian. Bagus ini memang dikenal sebagai seorang anak yang punya kelebihan khusus. Ia bisa merasakan dan melihat kehadiran makhluk yang tak kasat mata. "Rian," kata Bagus. "Apa?" tanya Rian. "Kayaknya sakitmu ini bukan sakit biasa deh." "Hus, kalau bercanda yang bener dong, jangan nakutin lah." "Beneran, Yan. Karena aku melihat di belakang kamu ada apa? Jangan nakutin apa?" "Ada sesosok perempuan memakai baju putih, cantik. Sebelahnya aku lihat sosok laki-laki yang pakaiannya bagus. Terdiam sejenak. Pakaiannya mirip orang zaman dulu." "Ah, kamu ini Gus, bukannya doain biar cepat sembuh malah nakut-nakutin gitu," kata Rian sembari kesal. "Ya deh, aku doain biar cepat sembuh ya," kata Bagus. Namun, sorot matanya menatap ke arah belakang tubuh Rian. Malam harinya, tepat malam Jumat, seperti biasa Bu Parni menghadiri pengajian ibu-ibu yang lokasinya bergantian tiap rumah anggotanya. Dan biasanya mengundang ustazah dari luar desa yang akan menerangkan hukum-hukum fikih ibadah sehari-hari. Sedangkan Pak Budi malam ini mendapat giliran kerja shift malam. Di rumah hanya ada Rian dan Mbak Yu-nya yang bernama Wulan. Malam itu, karena kondisi Rian masih sakit, ia sudah berada di kamarnya tidur. Tinggallah Wulan seorang yang duduk di ruang tamu menunggu ibunya pulang pengajian. Mungkin karena jenuh, bergegas Wulan beranjak dari kursi menuju kamar Rian untuk mengambil novelnya yang tertinggal. Namun, alangkah terkejutnya Wulan saat masuk ke dalam kamarnya. Ia tak mendapati Rian di tempat tidurnya. Justru ia lihat kini adalah tubuh Rian yang tengah menempel di tembok kamar. Melo aku. Suara yang keluar dari mulut Rian. Namun suara itu berbeda. Seperti bukan Rian. Tiba-tiba Rian yang sedang menempel memanjat tembok itu menolehkan kepalanya ke arah Wulan. Wulan terpekik kaget, bercampur ngeri, karena ia melihat wajah Rian yang tersenyum dengan seringai menakutkan. Sementara matanya terlihat hanya warna putih saja, tanpa berpikir lagi, Wulan langsung membalikkan badannya dan berlari sekuatnya keluar rumah. Yang ada di dalam pikirannya kini hanyalah memanggil ibunya yang ia tahu tengah menghadiri pengajian di rumah Bu Minah. Bu Parni yang mendengar penuturan Wulan itu sangat kaget. Juga beberapa jemaah ibu-ibu yang lain yang kebetulan mendengarnya. Wulan dan ibunya langsung pulang. Pengajian dibubarkan karena Bu Ustazah ikut dengan Bu Parni untuk melihat langsung cerita yang tak masuk akal itu. Sesampainya di rumah, Bu Ustazah dan Bu Parni terbelalak matanya melihat keganjilan itu. Hal yang mustahil, ada manusia bisa memanjat dan menempel di dinding layaknya seperti cicak. Meski sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan doa-doa pengusir setan, sesuatu yang merasuki tubuh Rian masih belum mau keluar. Seakan-akan apa yang dibaca itu tak memberikan efek apa-apa kepadanya.
Bu Ustazah akhirnya mohon pamit dan meminta maaf pada Bu Parni karena tidak bisa membantu. Bu Parni menatap Wulan. "Nduk, koen culekno Mbah Reksoyo, jaluko mrekne saiki," yang artinya, "Nak, kamu panggilkan Mbah Rekso ya, minta untuk kemari sekarang." Wulan mengangguk, ia mengerti maksud ibunya. Mbah Rekso adalah sosok yang dituakan di desa itu. Kabarnya beliau juga orang sakti dan bisa melawan makhluk gaib. Tak lama, Wulan kembali bersama Mbah Rekso. Mbah Rekso menggunakan baju hitam dengan belangkon yang menjadi ciri khasnya. Melihat kedatangan Mbah Rekso, Ian yang sedang kerasukan itu melompat turun dari dinding kamarnya, lalu duduk di pinggiran kasur, menatap tajam Mbah Rekso. "Kalian tunggu saja di luar. Saya akan coba berbicara dengan sosok yang memasuki putra sampean," kata Mbah Rekso. Bu Parni menuruti kata-kata Mbah Rekso. Mereka pun menuju ruang tamu. Dalam hati berharap semoga semua ini berakhir. Mbah Rekso tampak menjurah hormat kepada Rian. Lalu berbicara dalam bahasa Jawa halus, terjadilah dialog panjang yang cukup sengit. Ternyata sosok dalam tubuh Rian tetap tak mau pergi juga. Di ruang tengah, Mbah Rekso berkata pada Bu Parni, "Angel ikir ursane." Bu Parni menangis tak kuat lagi membendung air matanya. Wis, ojo pak nih se, dan kon balik bojomu. Sekalian jemput koncoku ning desok sebelah, jenenge Mbah Darmo. Bojomu ngerti omahe." Yang artinya, sudah, jangan panik dulu. Buruan suruh pulang suamimu, jemput temanku di desa sebelah. Namanya Mbah Darmo. Suamimu itu tahu rumahnya, kata Mbah Rekso. Wulan segera menelepon bapaknya dan menyampaikan pesan yang dikatakan Mbah Rekso. 1 jam kemudian, Pak Budi kembali ke rumah bersama seorang lelaki yang mengenakan sorban berwarna hitam di kepalanya. Secara singkat, Mbah Rekso menjelaskan apa yang terjadi di rumah ini pada Mbah Darmo. Mbah Darmo tampak mengangguk-anggukkan kepala, keningnya berkerut karena serius menyimak penjelasan Mbah Rekso. Selanjutnya, Mbah Darmo meminta segelas air putih, lalu menuju kamar Rian dengan membawa gelas berisi air putih tadi. Awalnya terjadi dialog, sama seperti sebelumnya. Kemudian terdengar teriakan Rian dan suara-suara berantakan dari Mbah Darmo. Bu Parni dan Pak Budi yang hendak masuk kamar dicegah oleh Mbah Rekso. Setengah jam kemudian Mbah Darmo keluar. Tubuhnya berkeringat, lalu mereka semua duduk di ruang tamu. "Kalian tenang saja, makhluk itu sudah pergi. Namun ia pasti akan kembali. Setelah saya berminum air yang sudah saya bacakan doa tadi, tubuh anak kalian sudah berangsur-angsur hilang panasnya. Di tangannya aku pasang sebuah cincin batu akik berwarna hitam. Tolong jangan sampai cincin itu dilepas untuk sementara ini. Karena kalau terlepas, makhluk itu akan kembali lagi masuk dan bisa lebih berbahaya lagi." Semalaman Pak Budi, Mbah Darmo, dan Mbah Rekso tidak tidur. Hanya Bu Parni dan Wulan yang tidur di kamar Rian untuk menjaga anaknya. Kopi panas dihidangkan Wulan pagi itu untuk bapak dan 2 orang tamunya. Muncul Rian dari dalam kamar. "Rene oleh, lungguh kene karo Simbah. Rapopo, awakmu
bakal mari bar iki, yang artinya kemari nak, duduk sini sama Mbah. Nggak apa-apa, tubuhmu segera sembuh setelah ini. Opo singkoen raksano mau embengi le, yang artinya apa yang kamu rasakan semalam nak? Tanya Mbah Rekso pada Rian. Rian tampak berpikir sejenak lalu berkata, mau embengi aku koyok mimpi dijak lungo karo wong ayu nganggo kelambi jaman lawas. Aku rak gelem Mbah, mung aku dipekso, yang artinya semalam aku bermimpi diajak pergi oleh seorang yang cantik pakai baju zaman dulu. Aku tidak mau, namun aku dipaksa. Mbah Darmo tampak memejamkan matanya. Setelah kedua matanya kembali terbuka, ia menatap Mbah Rekso. Penunggu kerajaan ning kali iki, singgasanane pas ning wit beringin, yang artinya penunggu kerajaan di sungai ini, singgasananya tepat di pohon beringin. Maksudmu sing nganggu iku ratune? Iyo sok, Kalasawuni, penguasa kerajaan di sungai yang ada di pohon beringin tua itu. Kon, ngopo ning sungai iku le? Cuma main sama teman-teman dan gak sengaja menumpahkan sesajen di dekat pohon beringin. Rian menjawab. Setelah menjawab, Rian pamit mau kembali ke kamarnya. Wah, iki bakalan dowo urusane, kata Mbah Darmo. Kalasawuni menginginkan nyawa anak sampean. Mbah Darmo menutup pembicaraan dengan kesimpulannya, Pak Budi hanya bisa tertunduk lemah. Malam harinya, Mbah Darmo dan Mbah Rekso kembali datang ke rumah Pak Budi. Anakmu ojo olih turu embengi iki, sedurung urusane beres. Bu Parni, Wulan, dan Rian masuk ke dalam kamar, sementara Mbah Rekso, Mbah Darmo, dan Pak Budi duduk bersila di atas tikar di ruang tamu. Mbah Rekso memasang pagar gaib di sekeliling rumah Pak Budi. Mbah Darmo dan Mbah Rekso menutup matanya. Dengan bibir komat kamit, posisinya persis seperti orang yang tengah bertapa. Sementara itu, Pak Budi yang juga berada di situ hanya melantunkan zikir-zikir yang ia hafal. Waktu berlalu. Tepat tengah malam, terdengar ledakan di atas atap. Mbah Darmo dan Mbah Rekso terpental dan mulutnya keluar darah segar. Darmo dan sampean, jaga kamar anakmu. Aku akan menghadapi siluman itu di luar. Mbah Darmo dan Pak Budi menuju kamar Rian. Mbah Rekso keluar ke halaman rumah. Dari dalam kamar terdengar berkali-kali dentuman seperti ledakan. Anehnya, tak ada tetangga yang keluar. Seakan dentuman itu hanya yang ada di dalam kamar saja yang bisa mendengarnya. Lama, suara itu terdengar. Sekitar jam 4 pagi, suara itu berhenti. Baru saja suara ledakan-ledakan itu hilang, tiba-tiba muncul sosok perempuan berparas cantik masuk ke dalam kamar menembus tembok. Ia seperti mengatakan sesuatu pada Mbah Darmo. Selanjutnya sosok itu pun menghilang. Mereka semua keluar untuk melihat apa yang terjadi.
ternyata tubuh Mbah Rekso terbaring tengkurap di halaman depan rumah. Lalu Mbah Darmo membalikan badannya yang ternyata masih hidup. Mbah Rekso hanya pingsan. Sebagai penutup, Rian akhirnya sembuh total. Sosok Kalasawuni hanya meminta tumbal berupa 10 ekor ayam cemani. Namun, justru putra Mbah Rekso yang mati sebagai gantinya. Jadi, malam itu ternyata terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kalasawuni dengan jin-jin peliharaan Mbah Rekso. Yang akhirnya Mbah Rekso kalah dan pingsan. Menurut Mbah Darmo, sebenarnya Kalasawuni tak ingin mengambil nyawa anak Mbah Rekso. Kalau malam itu Mbah Rekso tidak membunuh anak Kalasawuni, yang artinya nyawa dibayar nyawa. Keluarga Rian merasa bersalah atas kematian putra Mbah Rekso. Namun Mbah Rekso sudah ikhlas karena ia sadar ia telah bersalah membunuh anak Kalasawuni. Akhirnya kisah ini saya tutup dengan sebuah pesan. Tetaplah menjunjung adat istiadat suatu daerah dimanapun kalian berada, serta tidak mengusik keberadaan makhluk lain selama mereka tidak mengganggu. Dan itulah balad cerita yang saya bawakan oleh Deva Sastravan. Semoga tidur kalian nyenyak, dan mohon maaf bila mana ada kesalahan. Jika kalian tidak ingin tertinggal cerita-cerita horor seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.